السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai segenap hamba-hamba Allah, saya mewasiatkan kepada diri saya terutama dan kepada seluruh sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keberuntungan, kebahagiaan, kenikmatan ada pada orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mari sama-sama kita belajar dengan membaca doa niat ta'lim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sahabat, kita sekarang memasuki episode keberapa? 575. 575. Ya, betul. 575. Alhamdulillah, semoga Allah jaga KSNS. Ini ada beberapa kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, saya bawa di sini. Di antaranya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian kitab Al-Adhkar. Ini kitab Al-Adhkar yang mana ditaklifkan, disusun oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, ini Al-Adhkar. Al-Adhkar maksudnya zikir-zikir. Terus saya bawa lagi kitab Al-Imam Nawawi yang paling terkenal dan banyak
dipelajari oleh umat Islam adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ini juga kitab Riyadhus Shalihin ditaklifkan, maksudnya disusun kitab ini oleh Al-Imam Abi Zakaria, ayahnya Zakaria yang bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ini terjemah Riyadhus Shalihin. Ini terjemah bahasa Indonesia kitab Riyadhus Shalihin. Sebaiknya sahabat-sahabat KSNS memiliki kitab Riyadhus Shalihin di rumahnya dan bisa sering dibaca agar pengetahuannya semakin luas. Berkata seorang ulama besar yang dinamakan dengan sebutan guru tua atau Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Beliau mengatakan, Riyadhus Shalihina kitabu ilmin. Kitabun qad hawa ilman katsira. Alaika bidarsihi fi kulli yawmin. Wala ta'dil bihi laylan samira. Kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab ilmu. Kitab yang mencakup di dalamnya berbagai macam ilmu. Pelajarilah kitab Riyadhus Shalihin setiap hari. Dan jangan jadikan teman melek matamu kecuali kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah sekarang dimudahkan, sudah ada terjemahnya, bisa dicari di toko-toko kitab InsyaAllah. Kalau sudah ada dibaca kitabnya, jangan jadi pajangan lemari. Ada ulama besar di Tarim Hadramut, namanya Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ulama besar, Masya Allah. Kalau sudah ceramah bisa 2 jam, 3 jam. Menerangkan sirah. Kadang menerangkan sejarah Imam Bukhari saja bisa 2-3 jam. Masya Allah, orang alim, orang saleh. Ketika ada satu orang datang berziarah ke kediaman beliau. Melancong ke kediaman beliau. Tabarruk ke kediaman beliau. Dibawa masuk ke satu tempat. Ternyata di kamarnya itu kitab semua isi. Jadi, temboknya itu nggak tembok sepi kayak begini. Temboknya itu lemari kitab. Dan kitabnya full. Terus ditanya sama tamunya. Hal qara'tum ya Habib? Apakah kau baca ini kitab semuanya? Tamunya nanya sama beliau. Apakah kau baca ini kitab semua yang ada di lemarimu? Beliau bilang, La tas'alni anil qira'ah. Is'alni hal hafidta hadha ya Habib. Diajarkan yang nanya ini sama beliau. Beliau bilang, kamu jangan tanya tentang bacaan kitab ini. Semestinya kamu bertanya sama saya, apakah kitab yang di lemari ini sudah kau hafal? Jangan tanya tentang bacaan. Karena apa? Karena saya punya prinsip. Kata guru besar ini di Tarim Hadramut, Yaman. Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, syafahullah insyaAllah. Beliau mengatakan, jangan tanya tentang bacaan karena saya punya prinsip. Kitab apabila datang kepada saya, tidak akan saya taruh di dalam lemari saya sebelum saya baca kitab itu. Kalau kitab itu sudah saya baca, full semuanya sudah saya baca, baru saya berani taruh kitab itu di lemari saya. Di lemari kitab. Kita enggak. Baru beli langsung taruh di lemari. Wassalam. Kif. Ini perbedaan kita dengan ulama-ulama. Ini ulama saat ini. Saya tidak bisa bayangkan betapa lebih hebatnya lagi ulama-ulama masa lalu. Karena sehebat-hebatnya ulama masa kini, tidak akan bisa mengalahkan ulama-ulama masa lalu. Tidak akan bisa mengalahkan para tabi'in. Tidak akan bisa mengalahkan para sahabat, para ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam.
Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Ulama besar di Tarim, Sultanul Ulama, beliau mengatakan seperti itu. La tas'alni 'anil qira'ah, bal is'alni hal hafidta hadha. Jadi yang nanya diajarin. Karena kan dia masuk ke tempat satu ulama, kitabnya di lemari banyak kan. Kamu jangan nanyakan saya sudah baca apa belum. Karena tidak mungkin kitab ini ditaruh di dalam lemari kecuali saya telah membacanya. Tapi sebaiknya kamu bertanya kepada saya, diajarin yang. Sebaiknya kamu bertanya sama saya, apakah kamu sudah hafal kitab-kitab ini semua, baru saya akan jawab. Yang mana yang saya hafal, yang mana yang belum. Tapi kalau baca jangan ditanya. Ini nggak bisa taruh di lemari sebelum dibaca. Tuh kitab-kitab yang belum dibaca emang betul. Ada di dekat tikar sejadahnya, beberapa kitab menumpuk, itu yang belum dibaca. Tapi kalau sudah dibaca, masuk lemari. Masya Allah. Apa syughluhu? Kesibukannya fi qira'atil kutub. Pada pembacaan-pembacaan kitab. Kita kagak. Kesibukan kita pada tab. Mending kalau buka tabnya yang benar. Buka yang manfaat-manfaat. Ini kan ibarat pisau ini. Bisa buat manfaat, bisa buat nggak benar. Na'udzubillahi min dzalik, jika kita sibuk main game. Umurnya sudah tua masih main game juga. Anak kecil aja yang main game rugi hidupnya. Apalagi yang udah tua-tua main game. Di atas umur 20 main game. Orang yang masih belasan tahun main game rugi hidupnya. Apalagi yang umurnya sudah di atas 20. Apalagi yang sudah 30-an main game. Ispi. Anda habiskan waktu Anda untuk permainan seperti itu. Tidak punya manfaat. Tidak punya manfaat buat kita. Padahal kita semua dikejar dengan waktu menuju akhirat kita. Coba lihat Al-Imam An-Nawawi. Menghabiskan waktunya dengan zikir. Menghabiskan waktunya dengan menggunakan waktunya dengan zikir. Menggunakan waktunya dengan ibadah. Menggunakan waktunya dengan at-ta'allum wa ta'lim. Belajar. Allahu Akbar. Nah ini sahabat KSNS. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sampaikan beberapa keistimewaan dari kitab-kitab Imam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin ini, isinya ada beberapa bab. Ada bab-bab. Ya. Ada Kitabus Shalah, ada Kitabul Hajj, ada beberapa bab. Kitabul Ma'murat, kitab tentang apa? Tentang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Kitabul Adab, kitab tentang adab. Ada Kitabul Libas, tentang pakaian. Banyak sekali di sini. Ada Kitabul Hajj, ada tentang haji dan lain sebagainya. Ini berisikan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berderajat sahih dan hasan. Sehingga banyak orang menggunakan kitab beliau ini. Dan ini kitab Al-Adhkar. Ini khusus membahas tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, banyak dibahas di dalam kitab ini zikir-zikir. Tentang tilawatil Quran dan lain sebagainya. Dan kalau ini adalah kumpulan 40 hadis lebih yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini sarahnya, jadi tebal. Sebenarnya tipis kitabnya. Al-Arba'in An-Nawawiyah.
keistimewaannya sahabat KSNS, kalau kita lihat setiap pembukaan kitab Al-Imam An-Nawawi, pembukaan kitab Al-Imam An-Nawawi, di sini ada hadis yang pertama. Ya. Nih, saya mau bacakan. Al-hadithul awal. Bisa kelihatan nggak? Bisa di zoom? Ya, bisa. Al-hadithul awal. Ya, sudah. Kalau sudah di zoom, selesai. Al-hadithul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang pertama loh, sebelum masuk hadis kedua, hadis ketiga, sampai hadis ke-40. Di sini disebutkan dari Amirul Mukminin, dari Presiden kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Katanya Sayyidina Umar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu ditentukan dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, kesenangan-kesenangan dunia, harta-harta dunia, atau wanita yang akan dinikahinya, maka dia mendapatkan pahala hanya itu saja. Hanya dunianya dan wanita itu saja, tapi belum tentu mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyusun hadis yang pertama adalah mengenai hadis niat. Dan ini satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang setiap amal menggunakan niat. An-niyah al-qasad. Qasdus syai' muqtarinan bifi'li ghaliban. Yaitu suatu maksud, tujuan dalam beramal. An-Nabi SAW di dalam hadis ini menegaskan tentang kemuliaan, keberuntungan bagi orang-orang yang beramalnya karena Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi beliau taruh di hadis pertama tentang keikhlasan. Dan ini amal galbiyah. Keikhlasan ini adalah amalan hati. Keikhlasan ini adalah amalan hati. Nahnu la na'lam. Kita nggak tahu kita ikhlas apa enggak. Diri kita aja nggak tahu, apalagi orang lain. Siapa yang tahu ikhlas apa enggaknya? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang-orang yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Arba'in An-Nawawi. Saya buka lagi. Ada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Wa subhanallah. Bab yang pertama tentang kitab Al-Adhkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ini bab yang pertama loh. Pembukaan dari kitab Al-Adhkar. Faslun fil amr bil ikhlasi wa husnin niyat fi jami'il a'maliz zahirat wal khafiyat. Bisa di zoom? Bisa di zoom yang sebelah sini? Ya. Bisa di zoom terus? Nah. Ya. Nah, nanti saya akan bacakan kelebihan-kelebihan dari kitab Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya ciri khas dalam kitab-kitabnya. Saya akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, di bab pertama di kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi, menerangkan tentang perkara ikhlas dan kebagusan niat dalam setiap amal-amal zahir dan amal-amal yang tidak nampak. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah diperintahkan hamba-hamba Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan perkara agama yang lurus ini. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 37, "La yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidaklah Allah menerima daging-daging atau darah-darah kurbannya, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaannya dari kalian. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini kata Imam Nawawi, maknahu, apa artinya yang diterima takwa dari kalian? Yanaluhun niyat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat-niat dalam berkurban itu. Naam. Kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi saya bacakan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya tentang niat lagi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis tentang niat lagi. Segala sesuatu, segala amal tergantung dengan niatnya. Seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kemauannya dunia dan pernikahan dengan wanita, dia dapat itu, tapi dia belum tentu dapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi subhanallah, ciri khas Al-Imam Nawawi, ciri khas Al-Imam An-Nawawi, setiap kitabnya dibuka dengan babul ikhlas. Bab tentang keikhlasan. Karena ini yang menjadikan ilmu itu manfaat. Kalau diajarkan oleh orang yang ikhlas. Dan yang mempelajarinya orang yang ikhlas. Sekarang kita Riyadhus Shalihin. Juga di dalam bab pertama, Al-Imam An-Nawawi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab pertama disebut dengan Kitabul Ma'murat. Ya, ini tentang membahas tentang, yaitu perintah-perintah Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'il a'mali wal aqwal, di seluruh perbuatan, amal-amal dan perkataan, dan yang tidak nampak pula. Wal khafiyah. Qala Allah Ta'ala. Nah, ini dibawakan lagi sesuai dengan yang tadi dibawakan di dalam Al-Adhkar. Cuman ada tambahan beberapa surat di sini. Wa qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Tidaklah Allah menerima apa yang kalian infakkan, kecuali kalian menginfakkan sesuatu yang kalian suka. Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian paling suka. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Ketahuilah yang disembunyikan di dalam jiwamu atau yang lebih dalam lagi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau ungkap di bab pertama sama dengan Al-Adhkar, sama dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Jadi beliau senantiasa menganjurkan kepada setiap orang yang membaca kitabnya, setiap orang yang belajar ilmu kepadanya untuk mengutamakan al-ikhlas. Mengutamakan apa? Al-ikhlas. Ma mana al-ikhlas? Apa arti daripada keikhlasan itu? Al-ikhlas, al-amal liwajhillahi ta'ala. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alihi, ketika beliau Isra Mi'raj, diantar oleh malaikat Jibril alaihi wa ala nabina afdalus salawat wassalam, beliau banyak menemukan beberapa perumpamaan-perumpamaan. Beliau temukan ada beberapa orang yang sedang memanen buah-buahan. Setelah beliau panen, pohonnya menumbuhkan lagi buah-buahan itu. Dipanen lagi, tumbuh lagi buah. Dipanen lagi, tumbuh lagi buah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, apakah ini ya Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril alaihi salam, ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang ikhlas dalam amal ya Rasulullah. Mereka bercocok tanam hanya sekali, tapi bisa berbuah berkali-kali. Mereka beramal hanya sekali maksudnya, tapi tujuannya karena Allah, Allah bisa kali lipatkan ganda pahala-pahala keikhlasannya. Ila 700 dhif, sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Subhanallah. Indahnya jadi orang-orang ikhlas itu. Makanya enggak, dan Imam Nawawi membuktikan. Artinya beliau ini ikhlasnya udah di atas rata-rata. Dan ikhlasnya ini terbukti dengan amalannya. Orang-orang ikhlas itu terbukti dengan amalannya. Yang pertama, dia tidak akan rakus soal duniawi. Dan itu kenyataan orang-orang ikhlas. Jadi kita yang masih rakus sama dunia, masih kepengen pentingin dunia, ya belum ikhlas total, kita masih terus berjuang. Kalau Imam Nawawi kenyataannya memang benar. Kan di episode sebelumnya kita sudah sampaikan, beliau mengabdi di Darul Hadis tahun 665. Dan beliau dapat gajinya nggak diambil. Gajinya diberikan untuk madrasah itu. Gajinya disumbangkan untuk madrasah itu. Dan itu kenyataannya. Artinya betul-betul beliau menjalankan sesuai apa yang dijalankan oleh para nabi dan rasul. Alaihim wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Yang mana para nabi dan rasul hanya mengharapkan gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang untuk arah ke sana. Dengan cara mulailah dari sekarang. Kita banyak menyebut nama Allah, banyak yakin sama Allah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lebih mentingin akhirat kita dibanding duniawi kita, insya Allah. Masih banyak PR kita buat perbaiki diri kita ini, sahabat. Tetapi kayak SNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Al-Imam An-Nawawi telah menunjukkan dengan amalannya beliau adalah seorang yang ikhlas. Tadi mengajar tidak mengharapkan imbalan. Ini Masya Allah ini. Mengajar masih dapat imbalan yang tidak ditentukan aja, itu sudah ciri keikhlasan. Ini nggak mau dapat imbalan. Yang bingung nanti, yang bingung apa? Yang bingung orang-orang yang nggak dekat sama Allah pasti bingung. Makannya dari mana? Terus pendapatannya dari mana? Terus buat keluarganya gimana? Itu pertanyaan orang yang nggak dekat sama Allah. Itu pertanyaan orang-orang yang belum yakin sepenuhnya kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang udah dekat sama Allah, orang-orang yang telah mengenal Allah, orang-orang yang tujuannya hidup karena Allah, ngelihat ada manusia seperti Imam Nawawi, nggak akan itu keluar pertanyaan itu. Pertanyaan itu tidak akan keluar. Karena Allah menciptakan banyak sebab. Allah menciptakan banyak sebab. Dan Allah selalu memberikan jalan kepada orang-orang yang ikhlas. Akan selalu datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu kan bekerjanya hanya untuk Allah. Kalau saya bekerja di satu perusahaan yang besar, perusahaan itu lagi maju-majunya, masa saya nggak digaji? Kan ada gajinya buat saya. Apalagi kalau saya kerjanya nggak kenal waktu misalnya. Saya dikasih kewajiban oleh bos untuk bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Tapi saya perhatian betul dengan perusahaan. Lewat jam 5 pun saya akan terus bekerja tanpa mengharapkan uang lembur dari bos. Bos tidak usah bayar uang lembur. Saya mau majukan perusahaan ini. Terus saya berjuang seperti itu. Saya kerja sama perusahaan misalnya seperti itu. Suatu
إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إن شاء الله. Tablik Akbar. Para pemirsa televisi